Bentar. Halo teman-teman, balik lagi di video RR featuring Immanuel Golfis. Nah, kemarin itu kan kita udah ngebahas eh, soal struktur rancu, memilih rancu yang benar, sama kerapihan detail dari ekor, plus minusnya seperti apa teman-teman. Nah, ternyata di Instagram atau di Facebook ada beberapa teman yang DM ketika sudah melihat menjelaskan masalah kerapian dan struktur. Nah, mereka pertanyaan bagus banget, menurut aku bagus banget. Jadi mereka akhirnya beralih, masih tetap di ranah rancu, tapi mereka mempertanyakan bahwa mereka sering mendengar bahwa di rancu juga ada yang namanya bodi panjang, bodi lontong kita sebutnya, medium atau bulat bantet gitu loh teman-teman. Nah, makanya aku senang banget pada saat dia mempertanyakan itu, aku bilang ini suatu yang menarik juga untuk dibahas. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat, aku sudah mempersiapkan 3 rancu yang mungkin teman-teman bisa lihat di video, memang sudah terlihat nyata langsung perbedaan dari bodinya. Nah, jadi dari ketiga contoh rancu yang ada sekarang di akuarium, aku coba untuk menjelaskan ke teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan dari aku bisa gampang dicerna sama teman-teman dan bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kemarin. Yuk, sekarang kita langsung bahas aja. Contohnya udah ada di akuarium. Sekarang kita udah pas ada di depan akuarium nih, teman-teman udah bisa lihat. Ada 3 jenis rancu eh, yang bodinya itu bisa dibilang yang di sini ini yang medium, teman-teman. Ini yang aku kategorikan medium. Nah, untuk yang biru putih ini aku nyatakan ini bodi yang panjang, teman-teman. Mungkin langsung kelihatan ya teman-teman di kamera juga langsung kelihatan. Dan yang kaliko merah ini dia yang masuk ke kategori badan yang bulat atau bantet teman-teman. Nah, sebenarnya aku nyiapin ketiga eh, ekor rancu ini itu sebenarnya memudahkan. Jadi kualitasnya tuh aku sama ratakan teman-teman. Jadi kualitasnya memang sama-sama shockless di sini. Sama-sama shockless, jadi itu membuat saya mempermudah untuk tidak membahas perbedaan grade-nya lagi, perbedaan kualitasnya lagi. Jadi dengan kualitas yang sama, dengan sama-sama shockless, jadi kita cuman fokus membahas dari jenis bodinya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman, terus kalau misalkan yang kualitasnya bukan shockless, Om, apa berlaku dengan perbedaan body tadi, mau medium, bulat, bantet, atau panjang? Oh sama. Jadi makanya aku bilang kenapa aku sama ratakan. Jadi di sini kita fokus untuk membahas dari jenis si body itu aja. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, anggaplah mereka ini mau di kualitas fancy rapi, mau di kualitas fancy biasa pun, jadi selama mereka memang memiliki perbedaan ukuran jenis-jenis badan, itu berlaku untuk semua kualitas teman-teman. Sebenarnya pembahasan kita kali ini itu juga sama aja teman-teman di semua jenis, mau Oranda, mau Ryukin, mau Demekin dengan body yang berbeda itu sama sebenarnya. Cuman karena kita memang lagi ada di video yang membahas tentang rancu, jadi kita sekarang bahas rancunya dulu teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih ya, kalau misalkan ikan yang bulat teman-teman, nah ini yang bulat-bulat ini, nah ini juga kualitasnya kan tetap yang aku bilang tadi ini shockless teman-teman, ya kan semuanya juga udah teman-teman bisa lihat ya, memang sudah memenuhi syarat ikan ini show quality. Nah kita bahas dari yang bantet dulu teman-teman. Nah orang tanya terus Om, kelebihan atau kekurangan terus bedanya sama-sama shockless tapi kok ada yang bantet itu jadi gimana maksudnya Om? Jadi gini, kalau misalkan yang bantet teman-teman, jadi dia tuh memang bisa main duluan gitu. Jadi bisa main duluan karena kondisinya dia pasti ketika ikan ini bantet, dia sudah pasti jadi duluan teman-teman. Dia sudah bulat duluan, dia pasti sudah terlihat bulky duluan gitu loh. Jadi misalkan contoh gampangnya biar aku kasih contoh gitu teman-teman. Misalkan ada teman gitu tanya, oh ternyata bulan depan atau misalnya beberapa minggu ke depan ada kontes nih, terus tiba-tiba pengen ujuk-ujuk langsung pengen cari amunisi buat eh, ikut serta dalam kontes itu misalnya. Nah, cari kan sama-sama show quality ini tadi, pasti aku akan menyarankan
untuk main cepat gitu kan, main buru-buru, pasti aku akan ini yang bantet duluan teman-teman, karena ya dia udah siap duluan pasti. Karena apa? Karena kalau misalkan kita beralih aku kasih bahan yang panjang ini, walaupun ini shockless teman-teman, tapi ini bahannya tuh shockless itu masih mentah gitu loh teman-teman. Jadi tetap sama-sama shockless. Jadi perbedaannya ya ini mainnya tuh belakangan lah gitu. Pasti aku nyaranin kalau untuk yang namanya main duluan, pasti akan lebih jadi yang bulat duluan. Nah terus kalau yang medium, medium juga sama. Kalau medium itu enaknya, mungkin dia masih bisa nyerempet-nyerempet dengan yang bantet lah gitu. Di size-size gini aja dia udah sekarang kan udah enak gitu ngelihatnya udah mulai bulat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman balik lagi terus kalau misalkan yang panjang itu gimana Om? Jadi gini, kalian juga nggak usah takut gitu. Maksudnya kalau misalkan yang jenis medium atau yang long seperti ini, bukan berarti mereka nggak bisa bulat teman-teman. Jadi mereka tuh tetap bisa ngebulat, tapi nanti gitu loh masaknya. Jadi ketika nanti mereka sudah makin panjang, nah kan teman-teman bisa ngeliat nih, untuk yang medium, aku ambil dari medium dulu. Ini kan jarak dari ekor sampai perutnya ini kan ada jeda nih teman-teman. Nah, yang bulat ini kan jedanya kan sudah lebih sedikit teman-teman. Jadi aku bisa bilang mungkin ke teman-teman atau ke customer, mungkin aku udah bilang duluan ketika ikan ini sudah bulat memang dari awal, mungkin masa masa selesai dia untuk main tuh akan lebih cepat teman-teman karena ikannya belum tentu bisa gede gitu. Kalau misalnya yang panjang atau yang medium, apakah bisa bulat? Om bisa. Nanti ketika size-nya sudah makin besar, perutnya sudah mulai mau mendekati dengan pangkal ekor tadi tersebut, otomatis pada saat dia manjangnya sudah mau masa berhenti lah gitu. Nah dia pasti akan ngegede di tengah teman-teman, dia pasti akan ngebulet. Jadi suatu saat teman-teman bisa lihat mau yang medium atau yang long pun suatu saat nanti pas digedein mereka juga akan terlihat bulat seperti ini. Tapi mereka akan bulat seperti ini di size besar gitu teman-teman. Kebayang ya teman-teman ya. Nah jadi yang membedakan antara jenis panjang ini bukan masalah dari kualitasnya, tapi dari masa mainnya lah gitu. Nah terus kalau misalkan yang ikan gede kayak gini, terus bisa gede nggak Om? Nah sekarang aku juga udah salutnya sih sama breeder-breeder kita sekarang ini, ikan-ikan bulat-bulat yang memang udah seperti ini tuh mereka tuh bisa gede teman-teman. Tapi menurut versi RR, aku sih tetap apa ya namanya aku kan juga bukan hanya breeder atau seller, tapi aku kan juga sekaligus hobis teman-teman. Jadi aku kan juga nge-grooming ikan, kalau teman-teman bisa ngeliat kan aku juga ngerawat ikan di rumah. Tetap ikan ini memang bisa sampai gede juga teman-teman, tapi tetap kalau menurutku tidak bisa uh, lebih gede dari yang body-body memang sudah panjang seperti ini teman-teman. Jadi anggaplah misalnya kalau yang bantet kayak gini paling dia maksimal tuh sampai senior teman-teman. Misalnya sampai 14 atau 15 cm lah gitu. Mungkin kalau bisa sampai jumbo awal sampai 16 cm itu udah rezeki kita lah gitu. Nah kalau yang medium seperti ini, nah yang medium seperti ini yang kadang yang aku bilang genetik-genetik sekarang juga udah bagus, belum tentu kadang yang medium-medium kayak gini nggak bisa sampai suju juga teman-teman. Kadang yang medium-medium kayak gini kalau yang rawatnya baik, filterisasinya dari yang aku bilang maintenance-nya baik, pemberian makannya juga cukup, ikan-ikan yang medium-medium kayak gini juga bisa sama besarnya dengan yang panjang seperti ini teman-teman gitu. Nah kalau ini kan memang bodinya paling panjang di antara tiga ikan ini kan dia paling panjang. Nah aku bisa bilang ikan ini ya mewahnya nanti di masa dia memang sudah besar gitu loh teman-teman. Nah jadi kira-kira penjelasan dari aku seperti itu. Jadi plus minusnya mungkin bukan dari kualitas teman-teman. Jadi plus minusnya itu mungkin kalau memang teman-teman pengen mainnya yang buru-buru, jadinya pilihnya yang bantet. Nah kalau teman-teman yang memang ya suka yang menengah-menengah gitu, yang nggak usah nunggu sampai harus gede banget, tapi dia udah bisa bulat, ya teman-teman ada contohnya yang seperti medium kayak gini. Dan kalau misalkan ketemu sama teman-teman yang memang hobinya sabar gitu, nungguin sampai mau apa namanya bisa suka sampai nunggunya sampai gede gitu, sabar nunggu sampai gede, ya kalian yang panjang seperti ini gitu. Jadi kurang lebih penjelasan dari aku kali ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai uh, jenis badan. Aku sudah menjelaskan kali ini di video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dari aku juga bisa gampang dicerna sama teman-teman, dimengerti sama teman-teman. Jadi terima kasih kali ini sudah menonton video
RR di pembahasan mengenai jenis badan rancu. Banyak banget nih teman-teman, seru banget sebenarnya, kita masih bakal apa ya, bakal membahas banyak video nanti ke depannya, karena bukan cuma rancu nih, nanti masih banyak jenis-jenis ikan yang masih bisa kita bahas lagi. Ada oranda, ada ryukin, apalagi sekarang oranda aja udah ada oranda shorttail teman-teman. Pokoknya pantengin terus video RR dan Immanuel Goldfish, karena bakal banyak banget ke depannya, kita bakal seru-seruan, bakal bahas banyak tentang Mas Koki. Oke, ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Pantengin terus channel RR dan Immanuel Goldfish. Thank you.